Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Yunita di Ruang Guru YR. Tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pertemuan ini, kita membahas tentang teks cerita fabel. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Menyaksikan tingkah para binatang yang lucu-lucu dan aneh-aneh itu seru bukan? Kira-kira apa kamu pernah terpikir untuk mengangkat kehidupan mereka ke dalam sebuah cerita fiksi? Nah, itu namanya cerita fabel. Pada pertemuan ini kita membahas tentang teks cerita fabel. Jadi, apa itu teks cerita fabel? Mari belajar bersama dengan Ruang Guru YR. Pengertian teks cerita fabel. Teks cerita fabel merupakan teks cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Ciri-ciri teks cerita fabel terdiri dari 1. Tokohnya merupakan binatang. 2. Watak tokoh seperti manusia. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Memiliki amanat. Struktur teks fabel terdiri dari 1. Orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. 2. Komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. 3. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. 4. Koda. Koda yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel terdiri dari 1. Kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif yaitu kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat, dan lain-lain. Kata kerja aktif intransitif yaitu kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. 2. Penggunaan kata sandang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Contoh, sang kancil berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. 5. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup A. Penggunaan tanda petik, B. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, daftar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. C. Kata ganti orang pertama dan orang kedua.
Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup: A. Tidak menggunakan tanda petik. B. Intonasi membacanya datar. C. Terdapat perubahan kata ganti orang. Jenis-jenis fabel. Dari segi paparan watak tokohnya, fabel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 1. Fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. 2. Fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah, di jalan raya. Misalnya, Landa yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Berikut adalah contoh teks fabel beserta strukturnya yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Dibaca ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran di Ruang Guru YR. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.